Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, perkenalkan nama saya Dede Fuadatul Rodiah. Pada kesempatan ini saya dipercaya untuk memberikan materi judulnya tentang infrastruktur. Infrastruktur dari kata itu mungkin kalian pernah mendengar, bisa dari media sosial ya, seperti HP, TV gitu ya, dari internet, dari berita itu banyak. Nah, dari artinya sendiri infrastruktur itu ada beberapa konsep ya. Yang pertama itu didefinisikan oleh N. Gregory Mankiw yang menyatakan bahwa infrastruktur itu adalah wujud modal publik sebagai bentuk investasi pemerintah dalam bentuk segala jenis fasilitas umum seperti jalan umum yang bisa kita gunakan, sistem pengolahan air limbah atau sistem saluran pembuangan ya. Ada pula menurut ahli ekonomi yang lain, yaitu Robert J. Kodowati, yang dimaksud dengan infrastruktur adalah sistem yang dapat mendukung sistem sosial dan kehidupan ekonomi yang sekaligus menjadi suatu penghubung sistem lingkungan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan atau aturan. Itu dua definisi berdasarkan teori. Tapi kita sederhanakan dari kedua arti tersebut. Jadi apa sih yang disebut dengan infrastruktur? Kalau dari dua konsep tadi bisa disimpulkan bahwa infrastruktur ini berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dengan tujuan untuk mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat tersebut ya. Jadi infrastruktur itu adalah segala macam fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung kehidupan masyarakat. Nah, banyak tujuan yang ingin dicapai dengan adanya infrastruktur tersebut. Bisa dari aspek ekonomi atau dari aspek sosial, bahkan lebih luas lagi sekarang aspek pendidikan ya, aspek keagamaan, banyak lah gitu. Jadi tujuan diadakan infrastruktur tersebut adalah untuk memperlancar dari berbagai aspek tadi. Nah, contohlah seperti ini. Ketika kita mau pergi dari Cipatat ke Bandung, tentu kita butuh akses, butuh jalan. Nah, jalan itu sebagai infrastruktur jalan, gitu ya. Kemudian dalam penggunaan jalan pun itu ada aturannya. Kita ketika pemerintah menyediakan jalan, kita tentu punya etika. Ya, bagaimana etikanya? Contoh, menggunakan jalan dengan betul. Kemudian tidak merusak jalan atau mencoret-coret tembok di jalan. Jadi selain disediakan infrastruktur, disediakan juga aturan dalam menggunakan jalan tersebut ya. Nah, berbagai fasilitas tadi diciptakan untuk mencapai tujuan. Tadi contohnya adalah ketika kita mau pergi dari suatu tempat ke tempat lain, kita butuh akses. Nah, maka dibuatlah infrastruktur berupa jalan umum. Tujuan lain, ketika kita ingin membutuhkan layanan kesehatan, berarti kita butuh rumah sakit. Nah, rumah sakit itu termasuk dalam infrastruktur juga yang disediakan oleh pemerintah. Ya, dengan adanya rumah sakit maka itu bisa mengcover atau melayani kebutuhan di bidang kesehatan. Nah, pun sama dengan penggunaan jalan. Di rumah sakit pun ada aturannya. Tidak sembarangan orang bisa
seenaknya menggunakan fasilitas di rumah sakit, tapi ada aturannya ya. Misalnya dilarang merokok, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang coret-coret seperti itu. Jadi ada aturan-aturannya. Jadi sekali lagi tadi yang dimaksud dengan infrastruktur di sini adalah berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, untuk mendukung kehidupan sehari-harinya ya, dari berbagai aspek. Bisa dari aspek sosial, aspek ekonomi, aspek keagamaan, pendidikan dan sebagainya. Masih luas, jadi tujuannya sangat luas ya. Tuh. Nah, dari sifatnya bahwa infrastruktur ini dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah infrastruktur yang sifatnya keras. Nah, apa yang dimaksud dengan infrastruktur keras? Yaitu infrastruktur yang wujudnya nyata, terlihat. Contoh, jalan raya, kan jalan raya itu ada, terlihat oleh mata kita. Kemudian bangunan masjid itu kan terlihat nyata. Nah, itu yang disebut dengan infrastruktur keras. Jadi wujudnya ada atau nyata. Contoh lain sekolah atau madrasah, kan bangunannya ada. Apalagi ya, rumah sakit itu ada ya, kantor-kantor kantor pelayanan tentang tanah misalnya ada, itu juga ya. Jadi ada bukti fisiknya. Jalan umum itu terlihat fisiknya membentang dari Cipatat misalnya sampai ke Bandung dan seterusnya, jadi terlihat. Nah, yang kedua infrastruktur yang keras tapi non fisik. Nah, kalau ini berkaitan dengan penggunaannya ya, penggunaannya. Kalau kita ambil contoh, misalnya pengadaan air bersih ya, pengadaan air bersih. Kalau pengadaan air bersih itu termasuk infrastruktur keras non fisik. Jadi karena yang di garis bawahi di sini adalah pengadaan air bersihnya. Terus yang infrastruktur kerasnya apa? Berarti kolam tempat menampung air. Jadi kalau infrastruktur keras itu berhubungan dengan bangunannya, dalam hal ini adalah kolamnya, kolam penampungannya, maka yang dimaksud dengan infrastruktur non fisik adalah pengadaan air bersihnya. Jadi harus dibedakan antara infrastruktur keras dengan infrastruktur keras non fisik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, infrastruktur yang sifatnya lunak. Nah, infrastruktur di sini berkaitan dengan aturan, norma atau etika. Karena begini, ketika pemerintah membangun suatu bangunan, itu harus ada aturan, ada etika tadi. Tujuannya adalah agar bangunan yang sudah dibuat tadi bisa terjaga, terpakai dalam jangka waktu yang lama. Ya. Sama halnya dengan madrasah kita, sekolah kita, MIYI, itu bangunannya sudah ada. Sekolah madrasah, ya, sekolahnya sudah ada. Nah, itu adalah infrastruktur kerasnya sudah ada. Jadi infrastruktur kerasnya itu sekolahnya. Kemudian infrastruktur keras non fisiknya apa? Misalnya pengadaan buku-bukunya atau fasilitas penunjang, meja, kursi, seperti itu. Kemudian infrastruktur lunaknya aturan yang dibuat sekolah agar pelaksanaan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Jadi kalau dari sifat infrastruktur itu ingat tadi dibagi menjadi 3 ya. Yang ke-1 infrastruktur keras, jadi berupa fisik ya, contohnya kolam penampung air. Yang kedua infrastruktur keras tapi non fisik, contohnya adalah pengadaan air bersih tersebut. Yang ketiga adalah infrastruktur yang sifatnya lunak. Nah, kalau yang lunak ini berhubungan dengan norma atau aturan yang dibuat oleh orang yang mengadakan infrastruktur tadi agar si infrastruktur tadi itu tetap terjaga gitu ya, tetap terawat.
Itu berdasarkan sifatnya. Lalu berdasarkan komponen, infrastruktur itu terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah komponen yang memiliki input atau yang menghasilkan. Contoh, adanya pasokan air bersih atau sumber listrik. Jadi ada yang dihasilkan dari infrastruktur itu. Misalnya apa yang dihasilkannya? Ya sumber listrik atau air bersih. Yang kedua, komponen infrastruktur yang menghasilkan atau mengambil output. Nah, contohnya adalah infrastruktur yang mengambil atau mengolah limbah dari masyarakat, ya, atau pengolahan air bersih. Nah, yang ketiga, komponen infrastruktur yang memiliki input dan output. Nah, contohnya penggunaan jaringan telekomunikasi. Misalnya masyarakat menggunakan jaringan telepon, menggunakan telepon. Nah, jadi masyarakat memanfaatkan inputnya. Tapi pemerintah juga harus punya outputnya, yaitu apa? Masyarakat harus membayar sejumlah uang untuk membayar tagihan telepon tersebut. Jadi seperti telepon pasca bayar gitu ya. Nah, itu 3 komponen dari infrastruktur. Nah, lalu mari kita hubungkan dengan peran kita sebagai siswa di Madrasah Aliyah ini. Kenapa harus tahu tentang infrastruktur? Ini pengetahuan. Karena kalian itu sebagai anggota suatu masyarakat atau anggota sekolah ya, di sini kita harus bisa menjaga madrasah kita ya, menjaga bangunan, menjaga alma mater juga gitu. Kita punya peran di sini mengharumkan nama baik MAYI ya gitu. Kita menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, menggunakan kelas, menggunakan meja, bangku, menggunakan perpustakaan atau menggunakan komputer yang ada di labcom gitu. Kita diberikan infrastruktur seperti itu, fasilitas umum seperti itu. Nah, kita pun diberikan keleluasan untuk meminjam, misalnya meminjam buku ya di perpustakaan. Nah, tapi ingat, ada aturan atau norma yang harus kita pakai, yang harus kita terapkan dalam menggunakan fasilitas yang sekolah berikan tersebut gitu ya. Jadi dimanapun itu, kalian sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota sekolah ya harus menerapkan norma-norma. Jadi menuruti norma-norma yang sudah ditetapkan, baik itu di sekolah maupun di masyarakat, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan infrastruktur ya. Ya seperti apa? Misalnya tidak mencoret-coret tembok sekolah, tidak untuk dicoret-coret ya. Justru harus kalau ada yang kotor ya kita senantiasa bersihkan. Kemudian kalau ada sampah ya diambil, dipungut, disimpan ke tempatnya ya, tidak mencoret-coret. Termasuk penggunaan buku, kalau pinjam buku dirawat, dipakai, dirawat, digunakan dengan baik, tidak dicoret-coret, tidak disobek, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan materi yang Ibu sampaikan kali ini itu bisa memberi dampak yang baik. Kita memahami infrastruktur itu sumbernya dari mana, apa saja, kemudian kita aplikasikan bahwa kita juga sebagai anggota masyarakat, anggota sekolah yang harus menjaga infrastruktur yang sudah dibuat sedemikian rupa. Tujuannya adalah untuk kita sendiri ya, untuk pengembangan kemampuan kita. Jadi kita pun harus menjaga, merawat dengan baik gitu ya. Sekian yang bisa Ibu sampaikan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.